sekali-sekali nih bikin pujian nih Pak Lasem. Ya, kita berdoa aja, Bu. Oh berdoa, bilang bikin pujian berdoa. Ya, ada waktu. Oh gitu. Iya, soalnya di belakang sudah ada gitar dilihat Ibu Tiar. Ya. Makanya kan. Itu namanya agak penantang itu Bu Tiar. Ya. Makanya kapan sudah Tuhan Ya betul Pak. bilang Ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya minta tolong dengan Pak Pardosi bahwa kita dalam doa pembukaan untuk pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan Pak Pardosi. baik, kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang dalam surga. Syukur berterima kasih pada sore hari ini ya Bapak. Waktu saat ini boleh Engkau beri kepada kami belajar bersama-sama hamba-Mu. Saya di awal pertengahan sampai selesai Roh Kudus bekerja, kami tetap akan fokus kepada setiap belajar pelajaran sampai kami kamu Pak PTA Charles Simamora. Terima kasih Bapak. Saat itu juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang belum bisa hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan supaya hatinya boleh digerakkan Tuhan, supaya kami boleh sama-sama belajar pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Ini Bapak, kami akan bersyukur serahkan pelajaran ini dari awal sampai selesai. Hanya puji dan nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pardosi sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi salam, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang sudah berada. Pak, tolong Pak itu di unmute semua kayaknya bersih banget sama teman saya. Ya, betul ya. Bisa di ya. Biar suaranya bulat. Oke, thank you. Silakan Ya. Pak. Terima kasih Bu Tiar Purba. Ya, silakan di mute dulu semuanya. Baik. Ya. Saya sangat berterima kasih. Sebelumnya saya share screen dulu ya, langsung ya. Ya, bisa terbaca ya, Bapak Ibu ya? Ya. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berada di komunitas Zoom The Power of Love Ministry. Ya. Dan kalau biasanya kita bertemu di acara saat teduh atau ladies worship untuk kaum wanita. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian kita bertemu di dalam program daripada The Power of Love berkaitan dengan pembinaan pelayan dan pelayanan firman. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat kita syukuri karena kita semua merindukan agar apa yang sudah dimulai oleh Tuhan melalui komunitas The Power of Love Ministries itu semakin meningkat dan semakin maju dan makin dibesarkan oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ya, itu tujuannya. Amin. Nah, judul dari program kita dibuat di sini adalah pembinaan pelayan dan pelayanan firman. Ya. Nah, kenapa ada pembinaan pelayan dan pelayanan firman? Karena itu dua hal yang berbeda. Pelayan itu adalah satu hal, pelayanan
pelayan firman itu adalah satu hal, dan pelayanan firman itu adalah satu hal yang lain. Tetapi tidak mungkin kita bisa melakukan pelayanan firman yang baik dan benar kalau pelayannya sendiri tidak terlebih dahulu mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia Tuhan, ya. Nah, jadi karena itu ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita membina atau terbina sebagai pelayan Tuhan, maka seiring dengan itu pula pelayanan kita, terutama pelayanan firman, menjadi selaras, ya. Karena banyak juga pelayanan firman dilakukan oleh orang tertentu, tetapi pelayannya sendiri bisa menjadi tercela, sehingga menjadi batu sandungan dalam pelayanannya, walaupun kelihatan bagus atau talentanya luar biasa, tapi kepribadian orangnya tidak menunjang pemberitaannya, begitu ya, tidak sinkron. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga kita menamai program kita ini adalah tingkat dasar. Kenapa tingkat dasar? Semua bangunan harus dimulai dari dasar fondasi. Tapi jangan bangun dasar kemudian ditinggal lalu bangunannya tidak ada. Ya, itu namanya ya mangkrak namanya. Itu apa namanya? Itu proyek mangkrak namanya. Tapi kalau kita sudah bangun dasarnya, fondasinya, udah kita yakinlah bahwa seperti Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Nah, itu kerinduan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kita sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Pembina dari komunitas The Power of Love, Pastor Surbakti, yang selalu memikirkan bagaimana kemajuan banyak orang. Jadi beliau itu saya kenal, itulah tekadnya dia, bagaimana banyak orang yang terberkati dari talenta yang Tuhan berikan kepada beliau. Ya, jadi kita sangat berterima kasih kita bisa berada di sini, dan kita tahu kita ada di sini adalah karena Tuhan menghendaki agar kita bersama-sama saling membangun, tumbuh bersama, dan kita mengalami banyak damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, karena itu sekali lagi saya yang dipercayakan untuk bisa mengelola atau menyampaikan pemberitaan pembinaan, ya, untuk pemberitaan firman ini. Saya benar-benar sangat menyambut semua Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya, karena waktu itu sangat mahal. Kita ini bukan orang pengangguran, tapi kita adalah orang yang sibuk semuanya. Tapi adapun bisa dibagi waktunya, ya Bapak Ibu, itu adalah anugerah Tuhan, hikmat dari Tuhan, bahwa kita mengerti apa yang prioritas dalam hidup kita adalah mengetahui rencana Tuhan semuanya. Jadi saya sangat menyambut kedatangan kita, kehadiran kita semuanya, dan juga yang mungkin masih mengatur waktu mereka untuk bisa bergabung, kita juga menyambut mereka semuanya, ya. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk senantiasa memikirkan bagaimana mendukung kemajuan visi misi daripada The Power of Love Ministries ini. Ya, kenapa ministries? Karena banyak pelayanannya, jadi bentuk jamak dia, ya. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa, dan masih ada yang lain lagi nanti yang akan menyusul program-program yang akan dilakukan oleh The Power of Love Ministries ini. Nah, saya sangat senang, sangat bersuka cita
ketika saya mempelajari visi misi daripada komunitas The Power of Love Ministries ini, ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang merupakan salah satu yang melekat kepada visi misi daripada The Power of Love Ministry ini, dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10, ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Nanti ke depannya besok-besok biar kita semua menyiapkan Alkitab kita dan juga buku catatan kita, pulpen, ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira mungkin Bapak Ibu sudah ada kelengkapan itu. Jadi saya mengajak kita untuk membuka 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Ini adalah salah satu bagian dari firman Tuhan yang sangat melekat dengan visi misi daripada komunitas The Power of Love Ministries ini. Saya akan membacakan untuk kita 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan kesaksian daripada rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, yang menekankan di sini bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepadanya kasih karunia Allah yang sangat besar, dan dia sadar bahwa itu harus dihargai. Dia sadar betul bahwa itu tidak boleh mubazir. Ya, menjadi mubazir, menjadi sia-sia. Udah Tuhan kasih berkatnya yang besar berlimpah, tapi disia-siakan, dia tidak mau hal itu terjadi. Makanya dia membuka dirinya dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Membuka dirinya dipakai oleh Tuhan. Soal kemampuan itu Allah yang memberikan itu. Ya kan? Kesanggupan itu Allah yang menyanggupkan. Tapi kita tahu bahwa di sini Paulus itu, kita tahu dia sebelumnya sebagai Saulus adalah orang yang tidak berguna bagi Tuhan. Dia adalah orang yang pemberontak dan orang yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi setelah kasih karunia Tuhan dianugerahkan kepadanya, dia menerima kasih karunia itu. Sekarang dia berkata di sini bahwa adapun aku sebagaimana aku ada sekarang ini, ya, dikatakan itu adalah karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya tidak sia-sia. Memang tidak akan sia-sia, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak mungkin kasih karunia Tuhan itu sia-sia. Pasti berlipat kali ganda, dan Tuhan pasti menjadikannya menjadi berkat yang besar bagi orang lain. Karena itulah tujuan Tuhan, mengapa kita diselamatkan. Ya. Nah, bahkan dia katakan, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, ya, dari semua yang lain, pelayan-pelayan sejaman dengan Paulus. Tidak ada yang bisa menandingi kesanggupan dia berhasil dalam pelayanan. Tapi dia bilang, bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku, ya, yang menyertai aku. Jadi di sini kita lihat bahwa memang komunitas daripada The Power of Love Ministries ini ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas amanat agung Tuhan. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Makanya kita ada di sini. Jadi karena Tuhan punya visi, punya misi yang luar biasa di sini, dan kita mau juga mengambil bagian di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada The Power of Love Ministry tersebut. Nah, kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini pemberita adalah kebutuhan yang sangat besar
untuk satu ini bukan profesi tapi panggilan. Kalau profesi itu sudah sudah ada unsur ininya ya, sudah ada unsur timbal baliknya toh. Kalau profesi, tapi kalau ini tidak, ini adalah panggilan untuk menjadi pemberita firman kebenaran di zaman ini, di zaman akhir ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena saya mengajak kita dulu untuk melihat di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Di sini ada peringatan daripada Rasul Paulus tentang keadaan zaman kita sekarang ini, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke 1 dan ayat sampai ayat 5 saya baca ya. Saya baca di sini dikatakan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, di waktu kemudian, di hari-hari terakhir. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi kita dilihat di sini di ayat 1 tadi dikatakan bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Kapan itu di waktu-waktu kemudian? Ya sekarang ini. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ada orang yang akan murtad. Bukan ada, tapi banyak orang yang menjadi murtad. Ya, sekarang ini. Mengikuti roh-roh ajaran penyesat. Artinya mereka udah tidak terlalu tertarik lagi dengan kebenaran. Ya, mereka lebih senang dengan hal-hal yang bersifat dongeng. Atau yang bersifat cerita-cerita isapan jempol. Atau hal-hal yang tidak securut dengan rencana dan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, ya. Mereka akan mengalihkan pelayanan atau penyembahan atau iman kepada Tuhan itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Jadi karena itulah makanya pemberita kebenaran firman itu sekarang ini sangat kita butuhkan. Karena apa? Udah banyak orang yang mengaku Kristen juga saat ini. Banyak yang akhirnya disesatkan karena mereka tidak punya modal yang kuat untuk menolak ketidakbenaran itu. Nah, mungkin ya bukan hanya di keluarga besar di keluarga family kami ada orang yang akhirnya menjadi terpeleset karena ajaran-ajaran yang sesat, karena tidak dilengkapi dengan kebenaran firman atau minimnya orang yang menjadi pemberita firman, sehingga tidak terjangkau orang-orang yang mau belajar itu, tidak bisa mendapatkan kesempatan atau tidak bisa diperlengkapi. Karena seperti Tuhan Yesus katakan, banyaklah tuaian tetapi sedikit pekerja. Ya. Nah, jadi karena itu sekarang ini adalah kebutuhan yang sangat besar untuk semua orang untuk menjadi pemberita firman. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menjadi pemberita firman? Pasti. Ya, semua orang percaya anak Tuhan pasti terpanggil untuk menjadi pemberita firman kebenaran. Kenapa? Karena firman kebenaran itu ya adalah merupakan kabar baik yang harus disampaikan. Dan semua orang percaya diberikan sebetulnya talenta untuk bisa menyampaikan firman. Itu tidak berarti bahwa pemberita firman itu harus punya jabatan tertentu. Tidak juga. Ya. Nah, tapi pemberitaan firman itu adalah fungsi kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita.
Nah, karena itu kita belajar bagaimana cara untuk mempersiapkan diri untuk memberitakan kebenaran firman. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya kalau kita lihat, apalagi di masa pandemi ini ya, banyak gereja-gereja sekarang yang tutup, yang karena barangkali mereka tidak memiliki logistik atau tidak memiliki tempat lagi untuk beribadah. Kemudian pendetanya juga udah kalah semangat atau apatis dan lain sebagainya karena kondisi pandemi ini. Jadi akhirnya jadi kehilangan semangat dalam menjangkau jiwa, ya. Karena udah dialihkan kepada perhatian masalah sakit penyakit jasmani. Padahal saat dari dulu sampai sekarang ini sebenarnya Tuhan mau agar kita lebih memikirkan menjangkau bagaimana menyembuhkan menyembuhkan penyakit rohani, gitu ya. Jadi Tuhan mau kita lebih fokus ke situ, menjangkau bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran firman agar banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, saya coba tadi ada yang menghilang tadi. Masih bisa? Oke, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu kita harus menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua kita di The Power of Love selalu selalu diarahkan untuk bisa menjawab pertanyaan dari pembina kita biasanya ya, dari Pastor Surbakti. Lalu pertanyaan yang selalu ditanyakan ya, apa kira-kira talenta ibu, apa talenta bapak ya yang bisa diberdayakan di dalam membangun komunitas kita bersama di The Power of Love Ministries. Ditanyakan seperti itu karena memang kita ini semuanya pada dasarnya sudah memiliki talenta yang Tuhan berikan. Sekali lagi ya, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, dia sudah memiliki ya paling sedikit satu talenta yang Tuhan berikan kepadanya supaya dia bisa bertumbuh mengenali kasih Tuhan. Kalau nggak ada talentanya, dikasih Tuhan kasih, berarti dia tidak bisa berkembang di dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang besar itu, ya. Sehingga kita menghargai talenta kita yang Tuhan berikan dengan kita memahami bagaimana rencana Tuhan di dalam firman-Nya memantapkan kita agar ketika kita melakukan satu tugas panggilan di dalam pelayanan, kita benar-benar dikuatkan oleh Tuhan melakukan tugas itu, ya. Nah, karena itulah ketika kita belajar mempersiapkan diri memberitakan firman Tuhan itu, sebetulnya itu ada dua arah. Kalau Alkitab bilang seperti firman itu seperti pedang bermata dua. Ya, di kitab Ibrani dikatakan, saat yang pertama kepada kita, ya kan, melindungi kita dan juga menajamkan orang lain. Gitu ya. Jadi artinya firman itu ketika kita belajar mempersiapkan diri memberitakan firman, diri kita yang dipertajam terlebih dahulu. Di dalam kita termotivasi melakukan memberdayakan talenta kita itu, kita enjoy, sukacita menikmati. Jadi tidak ada pelayanan yang kita lakukan dengan terpaksa. Karena apa? Karena kita sudah dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena kita mengerti firman-Nya. Kemudian orang lain juga yang kita layani, mereka juga menjadi terberkati dari pelayanan kita, dari apa yang kita lakukan, karena dorongan hati kita melayani orang lain itu semata-mata karena kasih Tuhan. Bukan karena kita ada sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Jadi benar-benar itu adalah merupakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu merupakan pemberian Tuhan. Tidak cukup hanya berkat bagi diri kita, tetapi juga
untuk lebih berdaya guna bagi kemajuan orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah merupakan kewajiban bagi semua orang percaya untuk menggali Alkitab itu sebagai keharusan. Ya, menggali Alkitab itu adalah sebagai keharusan karena apa? Karena kita membutuhkan berkat yang baru setiap hari. Amin. Nah, kita butuh berkat yang baru setiap saat, dan kita tidak mau juga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, atau ketika kita juga mendengar firman Tuhan, kita tidak mau itu adalah hasil dari suatu penyampaian yang bukan dari pengertian yang sebenarnya dari Alkitab itu, atau yang melenceng. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi karena apa? Karena tadi sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada yang kebal dengan kejatuhan di dalam penyesatan itu. Nggak ada yang kebal. Ya, kita tahu saja Adam dan Hawa, mereka baru 2 orang waktu itu manusia menghuni bumi ini. Mereka saja sudah langsung bisa secepat itu dijatuhkan oleh iblis. Ya, dengan apa caranya? Dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Ya kan? Jadi mereka bukan disakiti dengan sakit penyakit menjatuhkan mereka. Tidak. Mereka bukan dibuat menjadi kelaparan. Tidak. Tapi firman apa yang dipegang oleh Adam dan Hawa saat itu, ya kan? Itulah yang diserang oleh iblis. Ya kan? Jadi iblis bertanya kepada Hawa, ya, apakah yang Tuhan katakan pada mereka sebagai pelindung bagi Adam dan Hawa? Nah, langsung Hawa mengatakan, oh iya, Tuhan mengatakan kami tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang di tengah pohon ini. Ya kan? Tidak boleh kami makan dan tidak boleh kami raba. Padahal Tuhan tidak mengatakan tidak boleh diraba, tidak boleh dimakan. Dia udah langsung menambahi firman itu. Karena dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan iblis. Karena memang iblis itu ingin memutarbalikkan firman, dan dari situlah orang itu akan jatuh. Nah, karena itu, ya, iblis mengatakan, oh tidak benar. Tidak benar maksud Tuhan seperti itu. Nah, coba tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi, tidak benar maksud Tuhan seperti itu katanya. Padahal, ya kan, Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan, begitu kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi iblis bilang apa? Tidak benar demikian. Begitu ya. Jadi akhirnya semua keturunan Adam dan Hawa akhirnya berdosa dan terancam hukuman maut. Syukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi dunia ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi penyelamat bagi kita, dan Dia rela mati disalibkan di Bukit Kalvari. Dengan darahnya semua dosa kita ditebus dan diampuni, dan kita sekarang dilayakkan menjadi anak Tuhan, pewaris surga, dan kita dipersiapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita di sini berada untuk memahami tujuan akan pelayanan firman, ya. Jadi apa tujuannya kita belajar mempersiapkan diri menjadi pelayan firman? Apakah untuk menjadi sebuah menjadi sebuah kelas, peningkatan kelas sosial, atau supaya kita terlihat lebih gagah gitu, atau lebih dihormati orang, atau supaya kita terlihat bahwa kita ini adalah seseorang yang mampu membuat orang lain terpukau, ataukah kita ini ingin menjadi seseorang yang ingin pujian dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, macam-macam motivasi itu kan bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tujuan kita melakukan pelayanan firman adalah itu untuk memenuhi panggilan kita untuk menyatakan kehendak Allah yang paling pokok untuk zaman ini. Sekali lagi ya, untuk menyatakan
memenuhi panggilan menyatakan karena sekali lagi kalau tidak dinyatakan itu tidak bisa nyata. Melalui siapa? Melalui kita anak-anak Tuhan, ya kan? Jadi menyatakan kehendak Allah itu kita terpanggil karena ada kehendak Allah yang paling pokok untuk zaman ini. Jadi tidak boleh kita mengambil tugas pelayanan yang bukan prioritas yang Tuhan kehendaki, tapi yang harus paling pokok. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita juga memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kita tahu pasti kita berpikir apa yang paling pokok. Ya kan, apa yang paling prioritas. Ya, nah karena itu coba kita buka di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, tadi kita sudah membuka 1 Timotius pasal 4. Sekarang kita lihat di pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, inilah panggilan untuk menyatakan kehendak Allah yang paling pokok untuk zaman ini. Apa itu? Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, ketika kita mau melayani, kita harus berpikir pertama-tama, ya, bagaimana rencana Tuhan bagi penyelamatan semua orang. Nah, ini penting karena apa? Karena ada juga pendapat mengatakan bahwa Tuhan itu menebus hanya sebagian orang, dan Tuhan itu menyelamatkan sebagian orang yang sudah dipilih. Ya. Nah, terus sebagian lagi dipilih untuk masuk neraka. Sebagian dipilih untuk masuk surga. Apakah benar demikian? Ya. Tapi Alkitab mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Makanya Yesus mati untuk semua orang. Tanpa perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, Allah mau agar semua orang diselamatkan. Asal mereka mau percaya. Ya. Jadi siapa saja Tuhan panggil untuk menjadi percaya, bukan sebagian saja dipanggil untuk percaya. Semuanya asal mau dia percaya. Ya, percaya apa? Percaya Injil. Nanti kita akan bahas itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kehendak Allah yang paling pokok. Kalau Tuhan Yesus nanti datang, ya, kita menghadap Dia, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang duluan ditanyakan kepada kita? Pasti bukan kehendak kita, bukan kehendak gereja kita, bukan kehendak kelompok kita, dan bukan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak pendeta kita, tapi kehendak Allah yang utama, yang pertama adalah bagaimana agar kita memikirkan keselamatan daripada semua orang. Nah, semua orang sudah bisa luas di sini, diri kita pertama-tama, kemudian keluarga kita, suami, istri, anak-anak, ya, cucu kalau ada, kita pastikan, kemudian famili kita, apakah mereka sudah yakin bahwa mereka sudah selamat. Nah, ini adalah tugas kita, kenapa kita belajar firman. Karena kalau kita tidak belajar firman, kita berbicara tentang keselamatan, kita belum tentu bertanggung jawab untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang lain. Nah, sehingga tugas kita ketika kita belajar pelayanan firman adalah agar kita bisa membawa jiwa bagi Kristus. Ya, agar semua orang diselamatkan. Nah, yang kedua adalah dikatakan sesudah kita diselamatkan apa? Ya, kita juga sudah mendengar pengkhotbah kita di The Power of Love mengatakan ada orang yang mengatakan yang penting kan kita sudah selamat. Oh tidak, itu bukan ajaran Alkitab. Ya kan, itu adalah pendapat pribadi. Di sini dikatakan kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bukan pengetahuan akan dusta. Bukan pengetahuan akan setengah benar. Tapi pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaannya, di mana kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin kita mendapatkannya di luar Alkitab.
Kenapa? Karena hanya Alkitablah yang tidak ada salah. Ya, yang lainnya itu pasti ada salahnya. Manusia ada salah, ya, kitab suci yang lain juga ada salah, tapi kita percaya bahwa Alkitab itu adalah benar, firman Tuhan 100% tidak ada salah. Dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, itu adalah sumber kebenaran, pengetahuan akan kebenaran bagi kita. Sehingga kalau kita tidak mencintai Alkitab kita, kemungkinan besar kita ini adalah orang yang menyampaikan berita yang salah kepada orang lain. Nah, orang lain kalau mendengar berita yang salah, bukannya dia selamat, malah dia jadi sesat. Dia bukan masuk surga, tapi dia masuk neraka. Ya, nah, makanya ada kesaksian, Bapak Ibu sekalian, ditanya, ya, ketika kita menyampaikan, karena saya sering juga diutus menjadi penginjil ke daerah-daerah, ya, berbagai daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya tanya begini, kepada orang beragama Kristen, saya tanya, apakah kamu yakin pasti kamu masuk surga, kamu diselamatkan masuk surga? Dia bilang apa? Mudah-mudahan itu rahasia Tuhan. Kenapa begitu? Ya, saya tidak tahu. Karena apa? Pendeta saja belum pernah yakin bahwa dia sudah pasti diselamatkan. Bagaimana saya tahu, gitu kan? Nah, jadi di sini kita lihat bahwa pengetahuan akan kebenaran itu akan menunjang, mendukung kita di dalam pelayanan kita, agar ketika kita memberitakan firman Tuhan itu benar-benar membawa keselamatan bagi banyak orang, dan meyakinkan mereka bahwa Allah yang memanggil mereka untuk diselamatkan dan diberikan jaminan, sehingga mereka tidak perlu ragu akan kehendak Allah yang paling pokok ini. Maka mereka akan mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada setiap orang yang percaya, pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tujuan pelayanan firman kita. Tidak mungkin kita melayani firman hanya sekedar untuk memenuhi jadwal pelayanan kita. Ini berbahaya. Jadi kalau hanya sekedar memenuhi jadwal pelayanan kita, nanti berarti kita tidak memperdulikan pengertian orang yang mendengar. Nah, itu sudah gagal di dalam pelayanan firman. Nah, ketika kita datang belajar untuk mempersiapkan diri untuk melayani firman, maka kita sendiri punya satu passion, suatu tanggung jawab adalah bagaimana membuat orang mengerti. Jangan membuat orang jadi bingung. Nah, gitu ya. Karena kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani, tapi kita datang untuk melayani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berikut adalah tujuan pelayanan firman kita, ya, adalah bagaimana kita memikirkan pentingnya mawas diri dan mawas pengajaran. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Ya, bisa kita baca tadi dari ayat 14 sekalian sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ya untuk kita ya. Ayat 6. Berapa tadi? Ayatnya dari 13. Dari ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kita belajar firman Tuhan ini untuk kita menyatakan kemajuan kita, ya, menyatakan kemajuan kita kepada semua orang, terutama saudara seiman, orang percaya. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Menyelamatkan kemana?
ini bukan menyelamatkan ke surga. Karena Timotius ini sudah memiliki keselamatan, kepastian ke surga. Tetapi kalau dia bertekun di dalam mempelajari kebenaran, maka dia akan menyelamatkan orang-orang yang mendengar pemberitaannya, yang mendengar khotbahnya, menyelamatkan mereka dari ajaran sesat. Itu tadi yang di ayat 1 pasal 4 itu. Ya, itu konteksnya. Ya, dia bukan menyelamatkan ke dalam hidup kekal, tapi menyelamatkan dari ajaran yang sesat. Itu maksudnya. Nah, jadi penting kita mawas diri dan juga mengawasi pengajaran kita. Dengan cara bagaimana? Ya, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, atau bukan dengan cara hal-hal duniawi, tetapi bagaimana kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita selalu bisa membangun iman orang lain dengan kebenaran yang tepat. Ya, nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang dalam pertemuan kita kali ini yang bisa saya sampaikan, dan minggu depan kita akan masuk kepada bagian hakikat daripada latihan menurut Alkitab, ya. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengajukan pertanyaan atau ada yang memberikan komentarnya. Saya persilahkan, ya. Ya. Ayo Ibu Ria Kristina, silakan. Ya, silakan Ibu Ria. Makasih Pak, terima kasih. Ya. Mohon izin saya tidak menanyakan yang tadi Bapak jelaskan, tapi ini karena baru beberapa hari saya